Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari demi hari, perlindungan-Mu, berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan sebab kami boleh beribadah bersama pada pagi hari ini Tuhan, melalui media online ini Tuhan. Tapi biarlah lawatan-Mu dan kasih-Mu dan sukacita-Mu boleh berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan, menyertai kami Tuhan di hari-hari kami yang semakin tidak baik ini Tuhan. Tapi biarlah kasih-Mu selalu menaungi setiap kami, sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami, gunung batu kami, dan batu penjuru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk mengenal-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit
kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama lebih lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk mengenal-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami Yesus, perlindunganku, kekuatanku Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami. Oh Tuhan, Kaulah perlindunganku, Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacita kami hanya padamu Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau kekuatan kami, sumber sukacita, perlindungan, kekuatan, penghiburan kami hanya bagi-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Oh Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di setiap apapun kondisi dalam setiap kami, suka kami, duka kami, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kami Tuhan, memberikan kami jalan, memberikan kami petunjuk di saat kami mulai goyah, di saat kami mulai tersesat Tuhan. Tapi biarlah tangan kami selalu Engkau pegang, sebab Engkau kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan
bagi Tuhan kita, sebab Dia hidup. Dia pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dia memegang tangan kita, Dia memberikan kita kekuatan di saat kita suka maupun dalam duka, maupun dalam keadaan sempit, terjepit, maupun dalam keadaan apapun. Yesus beserta ada bagi setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu mengangkat hidupmu, memberikan engkau sukacita dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang bersama berkata, amin. Yesus itu sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Gunung batu kita, batu penjuru bagi setiap kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah hidupmu? Mari yang percaya bersama berkata, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia hidup. Dia memberikan bagi Dia setiap kekuatannya bagi setiap kita. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia sumber perlindungan kita, amin. Mari persiapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menuntun bagi setiap kami, memberikan kami petunjuk arah bagi kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi gembala kami Tuhan, yang memegang tangan kami, yang menuntun bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan bagi setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya persilakan hambanya, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Hadirat-Mu ada tengah kami Bapa, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami, karena kami tahu setiap kali kami menyembah, Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup ini bergejolak memimpin hidup kami, memberikan kesukaan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dalam hidup ini. Dan Roh-Mu yang kudus senantiasa akan membela kami, akan menolong kami. Sebab itu Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memuji, untuk kami dapat mengagungkan Kau, dapat memuliakan nama-Mu, dapat menyembah Kau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini persiapkan hati ini yang sudah Engkau gemburkan, tanah hati kami, untuk Kau isi dengan benih-benih firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah penuntun jalan hidup kami, dan firman-Mu akan memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan. Pakai hamba-Mu yang masih muda, urapi hamba-Mu, lingkupi hamba-Mu dengan kasih kuasa-Mu dan hikmat dari surga, supaya kami dapat menikmati sepanjang pertengahan hingga akhirnya ini Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus,
nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya mengatakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu mendapatkan berkat. Amin. Saya percaya walaupun di rumah itu tidak menghalangi kuasa Tuhan. Saya percaya di rumah itu tidak menghalangi hadirat Tuhan untuk bisa menjamah Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan, hari ini kita masih bisa beribadah. Hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Saat ini saya dikasih tema oleh pengurus, itu tentang kemenangan. Mari kita mau buka satu ayat di dalam Roma 8, ayat yang ke-36, ayat yang ke-35 aja. 35 sampai yang ke-37. Roma pasal 8, ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal kemenangan, itu berarti ada yang namanya pemenang. Kalau ada kemenangan berarti ada perlombaan. Kalau ada kemenangan berarti ada suatu pertandingan atau peperangan. Bapak Ibu, bagi mereka yang merebut kemenangan, itu disebut sebagai seorang pemenang. Mari kita lihat di ayat yang ke-35 tadi. Di ayat ke-35 dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu, saat-saat ini merupakan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Suatu yang tidak mengenakan, suatu penindasan, suatu kekalahan, atau sesuatu yang tidak enak, itu mungkin bagi orang dunia, itu bukanlah suatu kemenangan. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-35 ini, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, itu merupakan suatu hal yang tidak mengenakan bagi kita ya. Bagi orang-orang dunia ini sesuatu hal yang tidak enak. Tidak mungkinlah orang yang menang akan mengalami penindasan. Tidak mungkin orang yang menang mengalami kesesakan. Orang yang menang bagi orang dunia itu akan mengalami sukacita. Kalau saat ini bagi orang dunia itu bukanlah suatu hal yang menang. Bapak Ibu, kalau bagi kita orang Kristen, bagi kita pengikut Kristus,
penindasan, kesesakan, penganiayaan itu merupakan suatu kemenangan buat kita. Kenapa? Kalau kita ada dalam Kristus, kita ada dalam kasih Kristus, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena di balik kesesakan, di balik penganiayaan, di balik kelaparan maupun penderitaan yang kita alami, kalau kita di dalam Kristus ya, kalau kita di dalam kasih Kristus, itu kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan nanti saat kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Kalau bagi orang dunia mungkin ini kalah ini, bukan kemenangan ini. Mana ada kemenangan itu yang tidak mengenakkan. Yang namanya kemenangan pasti mengenakkan. Kondisi ini. Ingat Bapak Ibu, ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi, kalau kita ada dalam kasih Kristus, semua hal tadi itu bukan merupakan kekalahan, tetapi kemenangan buat kita. Karena apa? Ingat, di balik semuanya itu, saat kita kembali ke rumah Bapa, kita akan menerima kemuliaan yang tidak dapat ternilai. Lalu kita akan lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Lah, gimana kita untuk bisa menjadi seorang pemenang itu? Di ayat 37 dikatakan sebelumnya, ya, di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, apa semuanya itu? Apa semuanya itu? Kita mau belajar di ayat sebelumnya. Sebelum ayat 37 ini, kita mau baca di ayat yang ke-31. Jadi bagaimana kita untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang? Kita baca di ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Syarat untuk kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang, kita harus punya Allah yang ada di pihak kita. Ingat tadi di ayat 31 dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya Allah itu bisa menjadi di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Allah menjadi ada di dalam pihak kita? Kalau kita sendiri, kita tidak akan bisa menang. Kalau kita sendiri, kita tidak akan bisa menang. Tetapi kalau Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Kita mau baca di ayat sebelumnya lagi, kita mau tarik sebelumnya lagi Bapak Ibu. Mari kita mau baca di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, kalau Tuhan ada di pihak kita, syaratnya adalah kita harus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yang seperti apa sih? Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah ini siapa, Bapak Ibu? Roh Allah ini adalah Roh Kudus. Rohnya Tuhan sendiri. Pribadi ketiga dalam Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Roh Allah sendiri. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah itu tidak gampang Bapak Ibu. Untuk menjadi anak-anak Allah itu tidak gampang. Karena ada apa? Step by step yang harus kita lalui. Untuk dipimpin untuk
dipimpin Roh Allah, itu kita harus memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita menjadi milik Allah, kita menjadi milik Kristus. Itu tercatat pada ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semuanya ini kalau kita mau melihat, kalau kita menjadi milik Kristus, Allah ada di pihak kita. Bagaimana cara kita untuk menjadi milik Kristus? Kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa memiliki Roh Kudus dalam hidup kita? Langkah pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang hidup. Dia anak Allah yang turun ke dunia, yang rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Kita harus memiliki Kristus. Kita harus percaya Kristus dalam hidup kita. Mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita juga kita percaya bahwa Kristus telah bangkit. Dan kita juga harus hidup dalam roh. Hidup di dalam roh itu adalah kita harus mengikuti setiap keinginan roh. Kalau kita mengikuti keinginan roh, berarti kita tidak mengikuti keinginan daging. Kalau kita masih mengikuti keinginan daging kita tidak dapat menjadi milik Kristus. Hidup di dalam daging itu adalah hidup yang seenaknya. Dia tidak mau menundukkan dirinya pada Roh Kristus, pada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa menundukkan diri kita di dalam Roh Kudus. Jadi setiap hari kelakuan kita itu harus kita jaga. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita bisa hidup dalam Kristus? Secara gampang Bapak Ibu, secara gampang aja. Kita hidup tidak akan seenaknya sendiri. Kita harus bisa menjaga hidup kita dengan baik. Menjaga kesehatan kita itu merupakan salah satu bukti dari kita tunduk, taat, dan di dalam roh. Bapak Ibu, saat-saat ini kondisi kita harus menjaga kesehatan semua. Virus corona itu adalah virus yang tidak kelihatan. Ya. Kita tidak bisa menganggap sepele, kita harus menjaga kesehatan. Nah, kalau kita sudah menjaga kesehatan, ya kita sudah berusaha dengan baik, tetapi kita masih kena juga, kita harus bersyukur. Nah, kesesakan yang seperti itu yang membuat kita bersyukur. Kesesakan yang bukan karena perbuatan kita sendiri. Kesesakan yang tidak karena kesalahan kita sendiri. Apa contoh kesesakan yang karena kesalahan kita sendiri? Sebagai contoh, kalau kita tahu saat-saat ini virus corona merajalela, kita tidak menjaga kebersihan. Kita tidak mau cuci tangan. Kita tidak mau pakai masker kalau keluar. Kita tidak mau social distancing atau physical distancing. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Lalu kita kena virus corona, maka itu kesalahan kita sendiri. Kenapa? Kita tidak mau menjaga. Kita tidak mau menjaga. Contoh yang lain Bapak Ibu. Kalau kita periksa kesehatan dan kita ternyata tahu bahwa kita ini punya penyakit. Taruhlah contoh yang banyak orang menderita sakit adalah kolesterol. Kita tahu kolesterol kita tinggi. Lalu kita masih aja dablek atau nakal. Kita tidak mau menjaga makanan kita. Masih aja makan jeroan, masih aja makan yang berlemak-lemak. Lalu pada akhirnya kita kena kolesterol kita tambah tinggi. Kita sudah tahu ada diabetes, tapi kita tidak mau menjaga makan kita. Kita masih makan yang manis, minum yang manis, tidak mau menjaganya. Itu kesalahan kita sendiri.
Kita tahu hidup kita, tubuh kita ini butuh yang namanya olahraga. Nah, kalau kita tidak pernah olahraga, lalu kita sakit, berarti kan kita tidak menjaga hidup kita sendiri. Itu kesalahan kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah menjaga hidup dengan baik, kita sudah jaga makan, jaga kebersihan, kita sudah menjaga hidup kita dengan baik, tapi masih saja kita menderita sakit penyakit. Bersyukurlah Bapak Ibu, dalam kesesakan itulah kita bisa bergembira, kita bisa bersuka cita. Karena apa? Tuhan, saya sudah berusaha menjaga hidupku dengan baik. Tapi kalau masih kena, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kenapa? Tidak ada satupun rencana Tuhan itu yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Asal kita menjaga hidup kita dengan baik. Kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan baik, lalu kita kena suatu masalah atau kita masuk dalam yang namanya kesesakan, itu salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Sudah tahu kalau kita ini kalap kalau lihat barang bagus. Sudah tahu kalau kita ini hobinya shopping. Lalu saat keuangan kita menurun dan kita tidak bisa menahan diri kita tetap aja shopping. Lalu akhirnya kartu kredit kita membengkak. Tagihan kartu kredit kita membengkak. Sampai-sampai kita tidak bisa bayar. Itu kesalahan kita sendiri. Nah, semuanya itu Bapak Ibu, kita perlu menjaga hidup kita supaya apa? Kita tidak lari dari yang semestinya. Kalau sampai kita masih jatuh dalam kesesakan, padahal kita sudah menjaga, ingat, kita wajib bersyukur. Roma 8 ayat ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semuanya itu terjadi, Allah turut bekerja. Ingat Bapak Ibu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Gitu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti membawa kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi saat ini yang mungkin tidak mengenakan, kita harus tetap bisa menjaga hidup kita. Jaga hidup kita baik-baik. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Mungkin dulu kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita dipaksa untuk di rumah terus. Kita dipaksa untuk bekerja dari rumah. Kita dipaksa untuk beribadah dari rumah. Justru dalam kondisi saat ini, kita harus bisa lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Kita punya banyak waktu, manfaatkan waktu itu untuk kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Bangun hubungan yang lebih erat lagi sama Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita nggak tahu sampai kapan waktu kita hidup. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Mungkin besok kita bisa dipanggil Tuhan pulang. Atau mungkin 1 jam lagi kita bisa dipanggil Tuhan pulang. Kita tidak tahu. Di awal minggu ini saja, dunia entertain Indonesia kehilangan yang namanya Maestro Keroncong ya. Didi Kempot tiba-tiba meninggal. Tidak ada yang tahu. Kalau bulan April lalu tiba-tiba seorang penyanyi yang terkenal Glenn Fredly pun juga meninggal. Tidak ada yang tahu. Kita pun juga tidak tahu Bapak Ibu, kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Kapan kita dipanggil sama Tuhan. Jadi di saat-saat ini, gunakan waktu dengan baik, supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Lebih erat sama Tuhan. Saat Tuhan panggil kita, kita siap. Kita siap sedia pulang ke rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau lebih daripada pemenang,
kalau kita ingin meraih kemenangan, kita harus ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena jika Allah di pihak kita, tidak ada lawan kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita. Milikilah Kristus dalam hidup kalian, milikilah Kristus dalam hidupmu. Sungguh-sungguhlah dalam Kristus, maka engkau akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita sendiri. Tuhan bisa buka segala jalan untuk setiap permasalahan kita. Tuhan bisa buka segala jalan untuk setiap kesesakan kita. Asal Tuhan di pihak kita, kita ada di dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat pagi hari ini, kiranya ini semua bisa menjadi berkat buat kita. Tetap kuat, tetap semangat dalam Kristus, tetap dekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena di belakang kita, di sekeliling kita ada Kristus yang menyertai kita. Kalau Kristus bekerja seperti Kristus membantu Allah, membantu bangsa Israel, tinggal satu aja, turuti perintah Tuhan. Baca firman Tuhan dan turuti perintahnya. Kita terus akan berjalan. Terus lewat pujian penyembahan kita. Mengelilingi Yeriko. Lewat pujian penyembahan kita. Ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang akan menyertai kehidupan kita. Dan saatnya Allah akan menopang kita dan Allah menghancurkan musuh kita. Sebab itu kita patut berbahagia. Waktu Tuhan menyertai kita, kita tetap harus berjaga-jaga dengan pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu memberikan satu kekuatan di dalam hidup ini. Sebab itu sembahlah, pujilah Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, menyanyilah dalam hati, pujilah Dia. Yang pertama kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan di tengah-tengah kita melakukan firman Tuhan, di situ kita tetap memuji, membesarkan nama Tuhan. Di situ adalah kekuatan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Dan kita memperoleh pahala, berkat, mahkota yang kehidupan yang disediakan bagi anak-anaknya. Sebab itu jagalah kehidupan ini senantiasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah gembala kita. Tuhanlah penjaga hidup ini. Tuhanlah yang senantiasa menolong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Tapi sebab itu bangkitlah pagi hari ini. Bawalah hidup ini dan keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Istri, suamimu, anak-anakmu, cucumu akan diberkati Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan atas firman-Nya. Memberikan kita kekuatan. Bahwa kita sudah ditentukan Tuhan lebih dari seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Karena kita tahu kita pasti menang. Karena di belakang kita ada Kristus yang menopang kita. Yang menolong kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan spirit semangat kepada kita. Untuk terus maju melakukan tugas-tugas. Selagi hari siang kita tetap mengerjakan tugas-tugas. Dengan penuh ucapan syukur. Lewat pujian penyembahan. Menjadi satu kekuatan kepada hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Bapa dalam sorga,
Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu, untuk kami dapat merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kami harus banyak berdiam diri di rumah, tapi firman-Mu menjadi penghiburan kekuatan pada kami. Kami terus tetap siaga, kami terus tetap berjaga-jaga dalam hidup ini, dan kami tahu pada saatnya kami akan terus melangkah, pada saatnya kami terus akan berkarya. Tuhan memberikan hikmat kuasa untuk kami berdiam, bekerja di rumah, melakukan tugas di rumah, tapi penuh dengan hikmat kuasa Tuhan. Sewaktu-waktu Corona ini selesai, maka kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing, dalam usaha pekerjaan kita, dalam masing-masing apa yang kita kerjakan dalam sekolah kuliah kita, maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kami percaya walaupun usaha saat ini menurun, tapi kami percaya kemenangan yang Tuhan berikan akan membuat kita tetap diberkati. Tuhan akan mengembalikan segala kekurangan kita. Sebab itu kami percaya pagi hari ini juga Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, penyakit apapun yang ada dalam diri kita. Percaya Tuhan ada di sekelilingmu, Tuhan ada dalam kehidupanmu. Kita akan menang lawan penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus bekerja senantiasa dalam hidup ini. Dia akan memberkati hidup ini. Sebab itu bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sidang Tuhan. Engkau mengangkat tanganmu ke atas. Tuhan Yesus akan memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sabtu terimalah berkat dari Bapa Surgawi turun atas kita semua dalam rumah tangga kita. Semua diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan malaikat Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita dari segala orang-orang yang bermaksud jahat, melindungi kita sekeliling rumah kita, dan melindungi kita dari segala virus-virus penyakit, teristimewa virus COVID-19. Dan Bapa tetap memberkati usaha pekerjaan kita. Walaupun di rumah, Bapa sudah mempersiapkan berkat-berkat untuk yang akan datang waktu kita bekerja kembali dengan leluasa. Maka Bapa tetap memberkati kita semua. Dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, melingkupi kita, dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menyembuhkan sakit penyakit, melepaskan segala penderitaan, mencukupi segala kekurangan. Dan terima kasih, itulah berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping